Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat pagi untuk Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa dari kelas 1 KPID. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Sebelum ke pembahasan, ada kata-kata motivasi dari Bapak Daud Dantonius. Kata-katanya yaitu, dalam sebuah hubungan, diam itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita bukan pembaca hati, perlu adanya komunikasi. Jadi, dalam organisasi yang baik itu komunikasi sangat dibutuhkan agar suatu organisasi bisa mencapai tujuannya secara berkelompok. Ya, langsung saja ke pembahasan yang lebih detailnya lagi. Selamat menyaksikan. Ya, kita langsung saja pada pembahasan ini tentang komunikasi kelompok. Menurut Mikhail Burgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengikat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Lalu, mengapa orang bergabung dengan kelompok? Yang pertama yaitu daya tarik antar anggota kelompok, seperti kesamaan fisik, sikap, atau sosial. Yang kedua yaitu daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, adanya daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Lalu yang keempat yaitu contoh. Ada kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pecinta barang antik, dan lain-lain. Dan pada pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat komunikasi kelompok. Yang pertama, terdapat kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Yang keempat, yaitu kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh satu sama lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi kelompok. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial. Dalam arti, bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi kedua dari kelompok yaitu pendidikan. Diartikan bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Fungsi yang ketiga yaitu seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikian, malah membahayakan kedudukan dalam kelompok. Yang terakhir yaitu terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok konsultasi perkawinan, kelompok penderita narkotika, kelompok perokok berat, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan kelompok. Fase yang pertama, belum ada jaringan. Lalu fase yang kedua, memulai jaringan. Fase yang ketiga, jaringan berkembang lebih jauh. Lalu fase yang keempat, jaringan terintegrasi penuh. Jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu lingkaran.
Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Lalu yang kedua yaitu bintang. Situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Lalu yang selanjutnya yaitu jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Ya, itu sedikit pembahasan tentang komunikasi kelompok. Lalu pembahasan yang kedua yaitu komunikasi organisasi. Definisi dari komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Menurut Wirianto 2005. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Misalnya seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih pada anggotanya secara individual. Ya, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Dan yang pertama yaitu fungsi informatif. Artinya, orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jadi jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Seperti pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Lalu yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka, banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering melihatkan kekuasaan dan kewenangan. Lalu yang terakhir yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatakan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aliran komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, para pelaksana ke manajernya atau dari para dosen ke dekan fakultas. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah yaitu merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Jadi bisa dicontohkan seperti pesan yang dikirim oleh manajer kepada karyawannya atau dari dekan fakultas kepada para dosennya. Ketiga yaitu komunikasi lateral. Komunikasi ini adalah pesan antara sesama manajer ke manajer, karyawan ke karyawan. Jadi pesan semacam ini itu bisa bergerak di bagian yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Ya, mungkin itu pada kesempatan ini pada pembahasan komunikasi kelompok dan organisasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar.
Semoga apa yang dapat saya sampaikan maksud dan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.